secara tidak menggunakan satu referensi, maka dikenal dengan istilah de novo begitu ya. Dia tidak menggunakan satu referensi. Nah, tentu saja kemudian proses assembly ini memerlukan satu pengetahuan yang khusus begitu ya, karena memang seringkali kemudian tidak semudah yang dibayangkan, karena yang kita peroleh itu adalah berupa fragmented sequence atau sequence yang cukup pendek-pendek, yang mana kemudian tugas kita adalah menyusun sequence pendek-pendek itu menjadi satu kesatuan, layaknya seperti kalau kita menyusun puzzle lah, kira-kira begitu. Nah, ini seringkali kemudian diperlukan satu pengetahuan-pengetahuan yang khusus dan juga satu pengalaman begitu ya. Karena kemudian nanti di dalam proses assembly ini seringkali ada beberapa begitu ya. Misalnya kalau mendapati satu wilayah di mana kemudian di situ itu ditengarai sebagai G-series atau ET-rich. Ini biasanya kalau kromosom pada organisme tingkat tinggi terutama seperti tanaman, hewan, ya, manusia, mungkin di situ ada telomer, sentromer yang itu memang kemudian daerah-daerah yang bisa G-series ataupun ET-rich. Itu seringkali menimbulkan satu problema tersendiri. Dan yang jelas di situ menghasilkan satu hasil yang kemudian tidak selalu konsisten di situ. Nah, berikutnya juga ada peristiwa yang kemudian nanti banyak sekali di dalam genom itu ada sekuen-sekuen yang repeat atau berulang begitu, sekuen yang sama tapi jumlahnya berulang, yang itu juga seringkali problema di mana kita harus meletakkan urutan itu gitu di dalam satu genom. Nah, ini kan kemudian itu yang seringkali menimbulkan satu problema di dalam proses assembly, terutama kalau kemudian kita menggunakan sequence short read. Dan seringkali kemudian karena data yang kita dapatkan itu biasanya jumlahnya cukup besar, maka proses ini seringkali membutuhkan satu analisis komputasi yang sangat intens lah, kira-kira begitu. Jadi seringkali kita harus menggunakan superkomputer yang mungkin ya ini juga masih menjadi satu problema mungkin di kebanyakan kita begitu ya. Nah, ini adalah satu gambaran problema yang dimunculkan sebagai akibat dari ketika kita melakukan sequencing, tapi kemudian di situ terdapat satu repetitive sequence atau sequence yang berulang begitu ya. Misalnya yang merah ini repeat ini kan sesuatu yang sama persis. Nah, problem kita adalah bagaimana meletakkan antara repeat 1 dengan repeat 2 ini. Apakah kemudian repeat 1 ada di sini atau repeat 1 ada di sini gitu kan. Ini seringkali menjadi problema. Tetapi kemudian nanti ada satu mekanisme yang kemudian bisa digunakan untuk mengatasi problema semacam ini. Biasanya kita menggunakan satu bacaan yang pair end. Jadi bacaan yang dibaca dari arah yang berlawanan begitu. Sehingga kita akan tahu sekuen di downstreamnya dan sekuen di upstreamnya, sehingga kita bisa dengan tepat menempatkan satu repeat itu berada di posisi yang mana. Itu adalah strateginya begitu ya. Karena pada dasarnya nanti kita itu akan mendapatkan fragmen-fragmen semacam ini yang kemudian kita harus susun menjadi satu kesatuan yang utuh di situ. Nah, ini ada beberapa strategi yang kemudian nanti bisa dipakai untuk membangun satu proses assembly secara de novo begitu ya. Misalnya nanti ada konsep yang disebut sebagai De Bruyn's graph, terus kemudian ada overlap layout consensus dan string graph. Jadi ini merupakan beberapa strategi yang memang kemudian dikembangkan untuk menggabungkan fragmen-fragmen sequence itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, mungkin ini sekilas saja bahwa De Bruyn's graph ini pada prinsipnya adalah menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Nicholas De Bruyn di dalam dulu dia menggunakannya untuk
proses apa ya, mungkin analisis yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan sekuen DNA, tetapi kemudian secara prinsip kemudian itu bisa diimplementasikan untuk proses analisis genom. Ini secara teoritis kira-kira polanya adalah semacam ini. Jadi nanti kita berusaha mengkoneksikan nodes gitu ya, nodes atau titik-titik kemudian menjadi satu pola yang kemudian nanti itu menggambarkan konektivitas antar titik-titik tersebut dan mengikuti satu pola-pola tertentu di situ yang pada akhirnya kemudian kita bisa mengkonstruksi urutan dari node-node tersebut gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, ini mungkin terlalu lama di situ, tapi pada contohnya adalah semacam ini. Jadi ini adalah konsep yang dipakai pada The Prince Graph yang kemudian nanti pada akhirnya kemudian kita bisa menyambungkan fragmen-fragmen ini menjadi satu sekuen yang utuh, di mana The Prince Graph itu nanti bisa didekati dengan konsep Hamiltonian cycle ataupun kemudian Euler cycle di situ. Di mana di situ bedanya adalah di sini yang diperhatikan adalah bagian dari apa yang disebut sebagai apa ini namanya istilahnya itu, lupa saya, antara nodes begitu dengan edge gitu atau vertex gitu ya. Itu nanti kalau yang Hamiltonian itu memperhatikan pada bagian vertexnya di sini, edge-nya, sementara yang ini adalah vertexnya yang dilihat di situ, dan pada akhirnya nanti dia akan menghasilkan satu penggabungan dari fragmen-fragmen tersebut. Oke, itu yang merupakan salah satu strategi bagaimana kemudian kita itu bisa melakukan satu penataan terhadap fragmen-fragmen tersebut gitu. Ini yang kemudian disebut sebagai overlap. Jadi pada prinsipnya adalah mencari fragmen yang overlaps di situ. Yang ini kemudian nanti dipakai sebagai salah satu kunci untuk mengurutkan fragmen-fragmen tersebut, baik yang OLC maupun kemudian proses simplifikasi begitu ya. Ya, tentu saja kemudian ini kalau dilakukan secara manual adalah jelas tidak mungkin, tetapi kemudian nanti kita akan bisa menggunakan satu software tertentu bagaimana kemudian itu kita bisa mengurutkan fragmen-fragmen yang kita dapatkan. Oke, string graph di sini merupakan penyederhanaan terhadap overlap graphs di situ ya, sehingga kemudian nanti akan lebih mudah melakukan satu analisis terhadap bagian yang overlapping. Oke, itu adalah beberapa step atau langkah yang kemudian kita bisa gunakan untuk menggabungkan fragmen-fragmen DNA yang kemudian kita peroleh dari hasil sequencing. Nah, berikutnya ketika kemudian kita sudah bisa melakukan satu proses assembly dan kemudian dilakukan satu proses analisis kualitas terhadap satu assembly di situ, maka berikutnya adalah melakukan satu proses analisis terhadap informasi yang kita akan cari di situ, yakni tentu saja dengan melakukan apa yang disebut sebagai komparasi dengan menggunakan satu referensi tertentu. Nah, komparasi itu dilakukan dengan menggunakan satu strategi yang kemudian kita sebut sebagai alignment, di mana kemudian sekarang ini sudah banyak sekali tool yang bisa dipakai untuk proses alignment di situ. Ya, biasa yang kita pakai di situ ada BLAST di situ, misalnya FASTA, assert begitu ya, atau kalau kemudian nanti secara spesifik kita bisa menggunakan SciPlus di situ, yang tentu saja kemudian itu sebenarnya prinsip dasarnya adalah alignment atau komparasi antar sekuen.
Ini beberapa apa namanya database yang kemudian kita bisa gunakan sebagai referensi gitu ya. Jadi ada Genome Reference Consortium dari biasa kita pakai lebih sering itu adalah NCBI sama yang EMBL-IP di sini yang paling sering kita gunakan untuk proses komparasi di situ. Nah ini adalah apa namanya bagian dari NCBI yang kemudian nanti kita bisa gunakan untuk proses apa namanya komparasi dari hasil sekuen yang kita miliki gitu ya. Ini adalah beberapa format yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk proses apa namanya analisis referensi di situ. Di sini biasanya yang kita pakai adalah FASTA format begitu, atau kemudian nanti ada beberapa format yang lain, GFF atau GFD lah, kira-kira begitu. Beberapa format yang kemudian nanti diterima oleh satu apa namanya tool yang bisa kita gunakan untuk proses komparasi. Nah, di dalam proses komparasi pun kemudian nanti kita bisa apa namanya menggunakan berbagai macam metode di situ. Bisa ada yang komparasi itu pada dasarnya dimulai dari konsep yang sifatnya pairwise, berpasang-pasangan begitu dua-dua, lalu kemudian nanti bisa di-extend menjadi multiple begitu ya. Jadi kita bisa melakukan komparasi dengan berbagai macam sekuen yang jumlahnya tidak hanya dua tetapi mungkin bisa ratusan bahkan ribuan dalam sekali running. Nah, di dalam komparasi itu pun kemudian kalau kita mau melihat apakah kemudian kita mau mengkomparasi secara keseluruhan atau hanya satu bagian tertentu, maka kemudian komparasi itu nanti bisa dibagi menjadi lokal maupun global komparasi yang tentu saja kemudian nanti masing-masing itu punya algoritma yang unik sehingga kemudian apa namanya mesin itu bisa melakukan satu proses komparasi apakah itu lokal ataupun global. Nah konsep-konsep ini baik lokal maupun global ini nanti ada yang ini diperkenalkan oleh Smith Waterman, ini adalah lokal komparasi, sementara yang di dalam manggung ini adalah satu proses komparasi yang global di situ. Oke, nah nanti di dalam proses analisis data ini seringkali kan kemudian dalam proses komparasi ini kita menggunakan sampel yang jumlahnya cukup besar begitu ya. Jadi ini bisa berupa large size genome reference ataupun kemudian jumlah reads yang kemudian kita akan komparasi ini jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan begitu ya. Nah seringkali kemudian ini kan secara komputasi itu jadi problematik. Oleh karena kemudian nanti ada beberapa strategi bagaimana kemudian orang bisa melakukan satu proses apa namanya komparasi secara lebih efisien. Jadi ada banyak sekali metode yang kemudian dipakai untuk proses analisis ini atau yang kemudian kita fokuskan pada aspek analisis terhadap apa ya struktur data ya dari sampel yang akan kita bandingkan di situ. Mungkin saya hanya memperkenalkan satu konsep saja di antara ini yang paling terkenal disebut yang kemudian disebut sebagai Burrow-Wheeler transformation. Jadi Burrow-Wheeler transformation itu merupakan salah satu strategi indexing begitu ya, sehingga nanti string atau sekuen di dalam satu data itu tidak perlu dituliskan semuanya, tapi kemudian nanti bisa dikompres begitu ya, sehingga ini menghasilkan satu proses efisiensi di dalam komputasi di situ. Jadi pada dasarnya Burrow-Wheeler ini menggunakan satu konsep, misalnya ada satu sekuen begitu ya, yang terdiri dari basa-basa nitrogen begitu. Misalnya S itu, misalnya ada sekuen semacam ini, itu biasanya nanti di bagian akhir itu diberikan simbol dolar di situ. Lalu proses
transformasinya itu adalah dilakukan satu proses rotasi secara siklik begitu, rotasi secara siklik semua sekuen di situ, lalu kemudian dilakukan satu proses sorting ya. Misalnya kalau sekuen itu adalah seperti ini, maka proses yang dimaksud dengan cyclic rotation itu adalah dipindahnya S ini ke depan di situ sehingga mengikuti urutan ini gitu ya. Terus begitu dipindah terusnya sampai kemudian S ini berada di bagian ini, balik lagi mendekati seperti ini. Nah setelah itu baru dilakukan satu sorting. Sorting ini adalah proses pengurutan abjad dari S ini dianggap yang paling rendah, paling kecil. Jadi nanti kalau ini di sorting, ini dia menjadi di paling atas. Nah, yang kemudian disebut sebagai Burrow-Wills transform itu adalah urutan bahasa yang ada di bagian akhir di sini. Nah, inilah yang kemudian nanti kalau kita simulasikan, maka dengan mengetahui urutan bahasa yang terakhir ini, maka kita akan mengetahui nanti sekuen-sekuen itu apa saja, itu bisa dianalisis begitu. Oke, ini merupakan strategi saja. Ini berkaitan dengan aspek komputasi sebenarnya gitu ya, yang tentu saja kemudian nanti ini akan jadi problematik kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan. Anyway, ya ini tadi sudah saya jelaskan sama seperti yang di slide sebelumnya di situ. Yang jelas kemudian ini sebenarnya merupakan satu proses compressing dari data yang cukup besar. Nah ini saya memperkenalkan beberapa tool yang bisa dipakai untuk melakukan satu analisis terhadap hasil analisis NGS. Misalnya kita bisa menggunakan satu server yang kita sebut sebagai Galaxy. Ini Galaxy ada di beberapa negara begitu ya. Ini salah satunya ada di Australia, yang ini bisa kita akses begitu secara free begitu. Anda bisa melakukan satu login begitu. Anda setelah melakukan satu proses registrasi begitu, yang di sini nanti di dalamnya itu ada banyak sekali tool yang kemudian kita bisa pakai, termasuk dari ketika kemudian kita mendapatkan raw sequence, terus kemudian ketika kemudian kita sudah melakukan satu assembly atau proses analisis quality, ini bisa kita lakukan di dalam server ini. Hanya problemnya adalah karena ini adalah web based itu ya, tentu saja kemudian nanti sangat bergantung pada koneksi internet yang kita miliki, karena seringkali tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu hari, kadang-kadang gitu ya, kita mesti nunggu. Makanya kemudian nanti kita mesti harus input alamat email kita supaya kemudian nanti ada notifikasi ketika kemudian proses itu sudah selesai. Nah di dalam Galaxy Web itu sebenarnya juga adalah salah satu tool yang kemudian ini seringkali dipakai gitu. Namun tool ini juga bisa kita install secara independen di dalam komputer desktop misalnya gitu. Kalau kita punya desktop yang kapasitasnya cukup bagus begitu, kita bisa lakukan instalasi ini dan kemudian kita bisa lakukan analisis secara secara independen, tidak harus bergantung pada internet connection begitu ya. Tentu saja ini basisnya adalah Linux begitu ya, dan nanti proses instalasinya kita bisa ikutilah di dalam tutorialnya di situ. Dan ini prinsipnya adalah dengan menggunakan scripting, karena kemudian kita harus call dari command prompt begitu. Misalnya di sini busco, masukkan input sequence file yang kita miliki di situ, lalu kemudian ditambahkan beberapa parameter yang lain. Dan di sini kemudian nanti ada output lah itu. Oke, itu tool yang kemudian sering dipakai untuk proses analisis genome sequence.
Nah ini hasilnya misalnya di situ kita bisa melihat kualitas dari satu hasil sequencing begitu ya. Misalnya yang biru itu menandakan satu completeness begitu. Lalu kemudian ada fragmented, ada yang apa namanya missing. Di situ ada semuanya. Yang kemudian di sini adalah skor dari hasil sequencing di situ. Nah, berikutnya kalau tadi itu berkaitan dengan aspek apa namanya genome sequencing, maka saya akan mencoba menyampaikan yang berkaitan dengan bagaimana NGS ini bisa digunakan untuk analisis mikrobiom begitu ya. Ya memang analisis mikrobiom sekarang ini kalau kemudian kita lihat di jurnal-jurnal itu lebih banyak pada aspek kesehatan karena memang kemudian analisis mikrobiom ini juga bukan merupakan satu apa ya, analisis yang murah dalam tanda petik begitu ya. Mungkin beberapa di antara kita masih menganggap analisis ini masih cukup relatif mahal. Oleh karenanya kemudian yang lebih populer di situ adalah analisis untuk kesehatan. Nah di bidang pertanian memang masih sangat terbatas begitu ya, terutama di lingkungan kita sendiri karena memang ini merupakan satu analisis yang masif yang tentu saja kemudian itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, di dalam konsep analisis mikrobioma ini, itu kita bisa menggunakan konsep amplicon sequencing atau menggunakan shotgun metagenomics. Jadi ini dasarnya adalah genom nanti, tetapi sifatnya adalah metagenomics sehingga kemudian kita tidak perlu melakukan isolasi bakterinya di situ. Kalau amplicon sequencing kita biasanya nanti menggunakan spesifik gen yang kalau itu ini sebenarnya kalau 16S ini bukan mikrobioma secara general, tetapi ini lebih ke ada konsep bakterium lah kira-kira begitu karena yang punya 16S kan kelompok bakteri lah kira-kira begitu. Kalau mikrobioma itu mestinya kemudian nanti melibatkan juga fungi mungkin juga kemudian eukaryotik, lower eukaryotik, bahkan kemudian juga virus misalnya bisa seperti itu yang tentu saja kemudian nanti markanya bisa berbeda-beda di situ. Oke, yang secara prinsip kemudian karena taruhlah kemudian kita ambil satu metode amplicon sequencing di sini, maka kalau kemudian kita punya sampel apapun di situ, misalnya sampel tanaman atau sampel tanah misalnya, kemudian yang menjadi tugas pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengekstrak DNA dari tanah ataupun dari tanaman tersebut, lalu melakukan satu proses amplifikasi untuk spesifik gen tertentu, misalnya 16S lah kira-kira begitu. Dari sekian banyak 16S yang kemudian hasil amplifikasi ini lalu kemudian kita ligasikan dengan satu adapter dan kemudian nanti kita gunakan untuk proses sequencing tergantung nanti apa yang kita gunakan di situ. Nah, untuk yang shotgun ini juga secara prinsip sama, hanya kemudian nanti tidak berfokus pada marka gen tertentu, tetapi memang kemudian yang kita isolasi di sini adalah genomiknya begitu ya. Dan ketika kita mendapatkan genom, lalu kemudian kita melakukan satu proses fragmentasi yang kemudian nanti diligasikan juga dengan satu short sequence yang disebut sebagai barcode, kemudian adapter dan lain sebagainya di situ untuk kepentingan sequencing gitu. Nah, kalau yang amplicon karena kemudian kita biasanya menggunakan 16S sebagai marka, ini adalah representasi dari sequence dari 16S. Ini adalah produknya berupa RNA begitu, yang tentu saja kemudian nanti di situ ada satu wilayah-wilayah tertentu. Ini ada variable region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 variable region, yang mana kemudian variable region ini yang kemudian nanti menjadi identifier untuk masing-masing organisme yang kita akan lakukan analisis di situ. Kita bisa memilih bagian mana saja yang kemudian nanti akan kita gunakan untuk
apa namanya proses sequencing. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan satu hasil sequencing, maka kemudian berikutnya kita melakukan satu proses analisis data, begitu ya, untuk mikrobioma. Ini biasanya nanti dinyatakan dalam bentuk apa namanya Operational Taxonomic Unit atau O2. Untuk bisa mengetahui O2, ini nanti kita mesti mendapatkan satu sekuen, lalu kemudian kita melakukan satu proses komparasi begitu dengan apa namanya data yang ada di dalam database. Dari hasil komparasi ini tentu saja kemudian nanti kita akan mendapatkan kira-kira apa saja yang kemudian berada di dalam satu sampel yang tadi kita gunakan sebagai resource untuk proses apa namanya memperoleh amplikon gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh database yang bisa kita gunakan, misalnya Liposomal Data Project atau Silpa, GreenGenes. Ini merupakan database yang kemudian kita bisa gunakan untuk data referensi dari hasil apa namanya sequencing. Dengan kata tujuan seperti ini, jika kemudian kita mendapatkan satu apa istilah similaritas sebesar 97%, maka bisa kita apa ya notifikasi sebagai spesies, 97% itu masuk 95% itu genus, dan 80% itu masuk kategori phylum, begitu ya. Ya, selain O2 nanti kita juga bisa melakukan satu analisis yang dasarnya adalah amplicon sequence varian ya. Di sini betul-betul menggunakan satu proses komparasi yang exactly match gitu ya. Dari sekuen itu harus betul-betul match dengan yang ada di dalam reference. Kalau kemudian nanti ada varian sedikit saja, maka itu sudah dikategorikan sebagai sesuatu yang berbeda di situ. Nah, seringkali kemudian konsep ini akan menyebabkan terpisahnya apa satu zasad. Kalau kita mengambil satu genom gitu ya, lalu kemudian kita menggunakan konsep amplicon sequence ini, seringkali kemudian kalau kita menggunakan satu marka tertentu yang ada di dalam satu genom itu, maka seringkali kemudian menyebabkan satu organisme itu bisa terkelompokkan menjadi dua organisme yang berbeda. Nah, ini problem yang terjadi kalau kita menggunakan amplicon sequence varian. Karena apa? Karena kalau kita amati begitu ya, dalam satu genom itu seringkali kemudian misalnya dalam 16S saja itu seringkali ada lebih dari satu 16S ya, yang tentu saja kemudian seringkali dari apa 16S itu menghasilkan satu variansi yang kemudian nanti itu menyebabkan kok bisa apa namanya dalam satu genom bisa berbeda itu nanti. Itu problem kalau kemudian kita menggunakan amplicon sequence varians. Nah, ini adalah satu pengelompokan bedanya antara O2 dengan amplicon varian sequence, di mana kalau O2 itu bisa dalam satu kelompok itu yang penting kemudian nanti dia pun harus bisa melewati satu threshold tertentu, misalnya tadi ada 97%, 95% atau 80%. Tetapi kalau dalam AVS ini betul-betul harus match di situ ya, untuk bisa dikelompokkan menjadi satu grouping begitu, kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini tadi yang bedanya antara O2 dan AVS di situ. Ini secara general kalau kita mau melakukan satu penyiapan untuk analisis NGS ya, untuk analisis mikrobiom, misalnya ini adalah sampel ya, ini kebetulan tidak di bidang pertanian tapi ini di bidang kesehatan, begitu kita harus melakukan satu proses ekstraksi DNA lah pada prinsipnya di situ, lalu kemudian kita bisa masukkan ke dalam satu proses sequencing. Nah, ini kemudian nanti data yang kita peroleh gitu, lalu kemudian dilakukan satu analisis untuk mengekstrak satu informasi begitu ya. Nah, setelah itu pun sebenarnya kemudian nanti masih ada beberapa problema yang kemudian seringkali muncul terkait dengan data-data yang kita
peroleh ini karena kan nanti tentu saja ada beberapa metode secara khusus bagaimana kemudian kita bisa mengekstrak informasi dari data-data mikrobioma di situ. Ini contoh data dari hasil analisis mikrobioma begitu ya, yang tentu saja kemudian ini data ini dikumpulkan secara time series ya. Time series itu mulai dari hari ke-0 misalnya, terus kemudian atau jam ke-0 atau apapun di situ, dan ini dilakukan secara periodik terhadap analisis dari populasi mikroorganisme dalam satu sampel, dan tentu saja ini merupakan satu data yang cukup banyak. Nah, data yang muncul itu seringkali seperti ini gitu ya. Ada yang memang kemudian muncul jumlah-jumlah tertentu, tetapi kemudian ada muncul angka 000 semacam ini. Itu karena memang mungkin bisa saja kemudian nanti ini memang tidak ada organismenya, atau kemudian ini merupakan satu fraksi yang sebenarnya itu ada tetapi karena jumlahnya yang terlalu sedikit, kira-kira begitu. Nah, ini data-data yang kemungkinan bisa kita peroleh. Lalu kemudian apa yang kemudian bisa kita ambil dari data-data ini, itu yang jauh yang yang menjadi target dari kegiatan ini. Kita bisa melakukan satu analisis. Ini kita punya ada banyak software di luar sana yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data-data ini. Ini yang graphical interface user ya, jadi ini metode grafis sehingga begitu mudah untuk penggunaannya. Tapi ada kita menggunakan Jimmy ya, yang ini basisnya adalah command line. Kita bisa biasanya menggunakan scripting lah untuk bisa menggunakan software ini. Oke, mungkin yang akan saya berikan contoh di sini adalah yang menggunakan yang MetaMaze di situ. Bagaimana kemudian, begini, di dalam konsep mikrobioma untuk saat ini kebanyakan di kita itu masih sebatas untuk mengetahui siapa saja yang ada di dalam satu sampel, atau baru paling banter nanti sebatas itu. Tetapi kemudian nanti ada satu analisis yang lebih jauh lagi, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengamatan terhadap dinamika populasi mikrobioma, sehingga kemudian kita akan bisa mengetahui apakah satu individu itu bisa stabil di dalam satu populasi apa tidak. Nah, MetaMaze ini merupakan salah satu software yang kemudian bisa dipakai untuk melakukan satu analisis dinamika mikrobioma ya dalam satu populasi. Nah, ini konsepnya menggunakan satu metode kuno yang diperkenalkan kalau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian pernah membaca itu di ekologi. Ini sudah sangat populer sekali, apa yang kemudian kita sebut sebagai Lotka-Volterra equation, yang mana pada awalnya itu hanya untuk menggambarkan interaksi antar dua individu begitu ya di dalam satu populasi. Tetapi dalam perkembangan analisis mikrobioma yang begitu masif saat ini, maka itu dikembangkan untuk analisis populasi yang jauh lebih kompleks lah. Jadi dengan menggunakan konsep Lotka-Volterra itu nanti kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi kira-kira bagaimana tingkat stabilitas dari satu populasi lah, kira-kira begitu. Nah, ini semuanya bisa diimplementasikan ke dalam MetaMaze. Hanya saja kemudian problem yang kita hadapi itu adalah bahwa analisis ini memerlukan satu data yang sifatnya adalah time series, artinya mengikuti satu waktu tertentu, tidak cukup hanya dilakukan dalam satu kali sampling di situ. Nah, itu yang menjadi kendala biasanya, karena ya tidak murah tentu saja melakukan analisis mikrobioma secara time series. Nah, ini adalah interface-nya kira-kira seperti ini. Jadi nanti gampang sekali karena kemudian nanti tinggal
memformat file tadi dalam bentuk dengan mudah membuatnya, lalu kemudian tinggal kita panggil lewat software ini. Nah, setelah masuk, nanti di sini ada beberapa parameter yang kemudian nanti kita bisa adjust begitu sesuai dengan apa yang menjadi target dari analisis mikrobioma tersebut. Ini adalah contoh ketika kemudian kita sudah mendapatkan data, lalu kemudian kita runs model. Di sini nanti akan ada satu progress analisis gitu ya. Terus kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan hasil analisisnya. Jadi ini adalah proporsi ya. Jadi proporsi dari masing-masing O2 yang kemudian tadi tertulis di dalam data yang kita inputkan. Nah, kemudian nanti kita bisa melakukan analisis terhadap prediksi profile, business profile. Di situ kita bisa melakukan satu prediksi gitu ya terhadap kira-kira nanti dinamikanya seperti apa di situ. Selain itu, kita juga bisa mendesain satu network topology, artinya bagaimana interaksi antar O2 terhadap O2 yang lain, begitu ya. Kita bisa melihat berbagai macam interaksi, di mana itu bisa interaksi positif ataupun interaksi yang sifatnya negatif. Kalau positif itu nanti biasanya mutualism, kalau yang negatif itu biasanya nanti sesuatu yang sifatnya kompetisi atau predasi dan lain sebagainya, yang tentu saja kemudian interaksi-interaksi ini adalah normal begitu ya, terjadi di dalam satu populasi, sehingga dengan melihat interaksi-interaksi semacam ini maka kita bisa melakukan modifikasi. Apa yang terjadi kalau misalnya satu O2 itu saya hilangkan, apakah kemudian nanti akan mempengaruhi stabilitas dari populasi itu apa tidak begitu ya. Itu kita bisa lakukan simulasi semacam itu ya. Nah, berikutnya kemudian kita bisa melakukan analisis-analisis yang lain, misalnya di situ kita bisa melakukan analisis clustering begitu ya terhadap satu populasi di situ, terutama di sini dikaitkan dengan tipe-tipe interaksi yang mungkin terjadi di dalam satu populasi. Ya, ini saya kira ini tadi sama begitu ya. Ini hanya dalam bentuk pola yang lain begitu untuk menunjukkan seberapa kuat interaksi antar individu di dalam satu populasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada siang hari ini. Kemudian saya kembalikan ke Bu Wina. Terima kasih Bu Wina. Baik, terima kasih Pak Saifur, sangat menarik dan lengkap sekali penjelasannya. Tadi mungkin saya ingin menyanggah yang dikatakan Pak Saifur menggantikan Pak Kadir. Sebenarnya yang saya tahu waktu Pak Ihok minta siapa ya, yang di pikiran saya cuma Pak Doni, karena Pak Doni kebetulan promotor saya, dan kalau ini ngobrol masalah molekuler begini biasanya ke beliau, terus kata beliau saya carikan yang lebih expert ya. Bukan menghentikan nih Pak saya, tapi karena kita itu lebih expert kata beliau. Baik, ini pesertanya ternyata sudah nambah, ada dari UGM juga. Halo Bu Vita. Bu Vita ini teman saya di mikrobiologi pertanian. Ada Pak Koko, Pak Dekan. Halo Pak Dekan. Kemudian Bu Feni, Bu Adek, banyak nih. Baik, silakan teman-teman mahasiswa, mungkin yang terlebih dahulu saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Apakah ada yang ingin langsung bertanya saja tanpa tidak perlu menulis begitu ya? Oke, bisa langsung, bisa ini, monggo silahkan. Iya.
Halo mahasiswa, ini lagi tidur apa lagi dengerin ini? Mungkin saya mulai dari saya saja pertanyaannya ya Pak. Tadi Oke. hal yang baru yang saya tahu dari penjelasannya Pak Saiful adalah untuk analisisnya sendiri. Selama ini saya kepikiran pakai Opto saja, ternyata ada AVS juga. Nah, ternyata Ya, ya, penjelasan Pak Saiful ada perbedaan yang cukup signifikan untuk AVS itu. Kalau yang saya tangkap tadi dia lebih spesifik begitu ya Pak untuk mengelompokkan organisme daripada Opto. iya, Namun iya, namun iya, juga ternyata ada masalah di AVS karena bisa jadi ada organisme yang sama dikelompokkan menjadi organisme yang berbeda. Nah itu gimana ya Pak? Akhirnya kita harus pilih yang mana ya? Karena kan, iya. ya, ya Pak. Oke, jadi tadi saya katakan bahwa kalau yang apa namanya AVS itu betul-betul match, Bu. Betul-betul match 100% begitu ya. Hanya problemnya kalau kita menggunakan satu marka tertentu begitu ya. Itu misalnya 16S. 16S itu tadi saya katakan bahwa di dalam satu genom itu seringkali ada multiple copies yang tentu Hmm, saja kemudian itu seringkali tidak sama juga antar kopi yang satu dengan kopi yang lain. Nah, kalau kemudian kita kebetulan mendapatkan satu apa namanya 16S yang kemudian berbeda, maka dari dua 16S ini diperoleh dari organisme yang sama, bisa saja kemudian organisme ini bisa dikelompokkan menjadi kelompok yang berbeda karena kemudian ya, kebetulan apa namanya 16S yang satu ternyata 100% match dengan yang organisme yang lain. Yang satunya dengan organisme yang lain. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kenapa dia bisa tersplit menjadi dua organisme. Nah, ini salah satu kelemahan dari apa namanya HVS memang karena dia threshold itu betul-betul 100%, tidak seperti pada O2 begitu. Kalau O2 kan ada ringnya gitu ya. ya, Itu yang kemudian masih bisa di ini. Begitu Bu Wina. ya, 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 memang kemudian kalau kita mau pilih ya sebenarnya tidak ada judgement khusus begitu ya. Monggo saja silahkan mau pakai yang mana karena tidak ada satupun yang kemudian itu bisa digunakan secara apa absolut untuk mengatakan bahwa oh yang ini benar yang ini salah enggak seperti itu begitu. ya. Itu tergantung Kalau dari kita, ya. baik, Hmm. kalau kita analisiskan begitu, apakah dua-duanya bisa kita peroleh ataukah cuma salah satu ya Pak biasanya? Maksudnya kita pakai jasa orang untuk analisis, Ya apakah tergantung permintaan loh kalau analisis begitu bisa bisa um, keduanya gitu sepanjang kemudian um, nanti apa softwarenya ada begitu ya kadang-kadang kan ini juga software, sangat bergantung software ya, gitu. Iya begitu. ya Pak, baik baik terima kasih Pak Sasot. Ini Pak Johan nggak nanya sendiri Pak, lagi ngomong. Ya, baik saya coba Oh, bacakan pertanyaan dari Pak Johan. oke. Tentang mikrobiom di tanah, ada masalah mixed culture, misal ada Mhm, campuran fungi, virus, bakteri mhm. dalam satu lokasi yang sama, kemudian kita virus sequencing tanah dari lokasi tersebut, atau ada teknik kombinasi lainnya supaya bisa spesifik ke PGPR. Jadi Mhm. pasangan-pasangan spesifik primernya saja Ya. apakah cukup, ataukah ada metode yang bisa ditambahkan untuk hasil yang spesifik, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi itu tadi seperti saya katakan bahwa di dalam apa namanya satu analisis mikrobioma itu tentu saja kemudian di situ ada banyak sekali mikroba dari mulai bakteri, virus, kemudian fungi, bahkan mungkin ada apa namanya eukariotik tingkat rendah di situ yang tentu saja masing-masing punya marka marka yang berbeda-beda untuk melakukan itu. Nah, ketika kemudian nanti kita akan melakukan satu analisis yang spesifik, misalnya dalam hal ini adalah PGPR di situ, khusus bakteri. Kalau bakteri saja, kemudian nanti itu juga tidak spesifik. Artinya kan kalau kita menggunakan 16S, ya semua bakteri kena gitu ya, semua bakteri kena. Hanya kemudian nanti em, berikutnya kan kita bisa melakukan satu ini Pak apa namanya satu analisis dengan menggunakan itu tadi tool atau software yang tentu saja meskipun kemudian kita menggunakan marka 16S kita akan dapatkan banyak sekali tipe lalu ketika kemudian kita analisis auto-nya nanti kita bisa kelompokkan di situ bisa di situ
tergantung nanti informasi apa namanya Pak, informasi prior knowledge yang kita miliki begitulah, itu untuk mengelompokkan sesuatu itu apakah masuk PJPR atau bukan, kira-kira begitu. Begitu